Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ahadi, berasal dari jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Listrik kelas 1 PLN Politeknik Negeri Padang. Baiklah, saya akan membahas tentang aplikasi persamaan diferensial orde 2 dan solusi masalah nilai awal di bidang rangkaian listrik. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih. Baiklah, yang pertama adalah persamaan diferensial orde 2 dalam rangkaian listrik. Sebelum kita masuk ke contoh soal, kita lihat dulu terlebih dahulu bentuk umum dari persamaan diferensial orde 2, yaitu Y double aksen ditambah PX kali Y aksen ditambah GX kali Y sama dengan RX, yang mana Y aksen juga dapat ditulis sebagai DY per DX dan Y double aksen dapat ditulis dengan D kuadrat Y per DX dikuadratkan. Untuk PX dan GX merupakan sebuah koefisien atau bisa juga sebagai konstanta. Persamaan diferensial orde 2 ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu jika Rx-nya ini sama dengan 0, maka itu adalah persamaan diferensial homogen, dan jika Rx-nya tidak sama dengan 0, maka persamaan diferensial non-homogen. Baiklah, yang pertama kita masuk ke persamaan diferensial homogen. Pertama, kita misalkan terlebih dahulu Px dan Gx tadi sebagai A dan B untuk lebih simpel dalam penulisannya, sehingga menjadi Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan 0. Kita misalkan Y tersebut dengan E pangkat Rx, sehingga untuk Y aksen menjadi R dikali E pangkat Rx, dan untuk Y double aksen menjadi R kuadrat dikali E pangkat Rx. Kita substitusikan ke persamaan yang di atas tadi, sehingga menjadi R kuadrat dikali E pangkat Rx ditambah A dikali R dikali E pangkat Rx ditambah B dikali E pangkat Rx sama dengan 0. Kita keluarkan E pangkat Rx-nya, sehingga menjadi E pangkat Rx dikali R kuadrat ditambah AR ditambah B sama dengan 0. Karena E pangkat Rx ini tidak mungkin sama dengan 0, berarti yang kita sama dengan 0 kan adalah R kuadrat ditambah AR ditambah B, sehingga menghasilkan persamaan kuadrat. Pada persamaan kuadrat tadi akan menghasilkan akar-akar. Yang pertama, jika akar-akarnya berbeda, maka solusi basisnya yaitu Y1 sama dengan E pangkat R1X dan Y2-nya sama dengan E pangkat R2X. Sedangkan solusi umumnya menjadi Y sama dengan C1 dikali E pangkat R1X ditambah C2 dikali E pangkat R2X. Untuk akar real gambar atau R1-nya sama dengan R2, solusi basisnya itu Y1 sama dengan E pangkat Rx dan Y2-nya sama dengan X dikali E pangkat Rx, dimana untuk Y2-nya ini kita tambahkan X, sehingga solusi umumnya menjadi Y sama dengan C1 E pangkat Rx ditambah C2 X E pangkat Rx. Sedangkan untuk akar imajiner, kita misalkan R1-nya sama dengan U ditambah WI, dan R2-nya sama dengan U dikurang WI, sehingga solusi basisnya menjadi Y1 E pangkat R1X dan Y2-nya E pangkat R2X. Bila kita substitusikan R1 dan R2 ke dalam Y1 dan Y2, sehingga menjadi Y1 sama dengan E pangkat U tambah WI dikali X, dan Y2-nya menjadi E pangkat U dikurang WI dikali X. Selanjutnya kita transformasikan ke bentuk eksponensial, sehingga menjadi Y1 sama dengan E pangkat UX cos WX, dan Y2 menjadi E pangkat UX sin WX. Dan solusi akhirnya jika akar-akarnya imajiner, yaitu
Y sama dengan C1 dikali E pangkat UX dikali cos WX ditambah C2 E pangkat UX dikali sin WX. Kita keluarkan E pangkat UX-nya sehingga menjadi Y sama dengan E pangkat UX dikali C1 cos WX ditambah C2 sin WX. Selanjutnya untuk persamaan diferensial non homogen. Untuk persamaan diferensial non homogen, solusi umumnya itu YH ditambah YP, di mana YH itu adalah solusi homogen dan YP itu adalah solusi parsial. Untuk penyelesaian solusi homogennya sama dengan cara yang sudah dijelaskan tadi. Sedangkan untuk solusi parsialnya, sebaiknya kita harus hafal tabel isi dari tabel ini. Yaitu jika Rx-nya E pangkat Mx, maka YP-nya kita jadikan A dikali E pangkat Mx. Dan jika Rx-nya X pangkat N, maka YP-nya adalah AN dikali X pangkat N ditambah AN kurang 1 dikali X pangkat N kurang 1 dan seterusnya hingga A0. Contohnya, jika Rx-nya X pangkat 3, maka YP-nya adalah A3 X pangkat 3 ditambah A2 X pangkat 2 ditambah A1 X pangkat 1 dan ditambah A0 X pangkat 0. Dan untuk sin WX, maka YP-nya adalah A cos WX ditambah B sin WX, dan begitu juga untuk cos WX sama, yaitu A cos WX ditambah B sin WX. Pada solusi parsial ini ada syarat khusus, yaitu solusi parsial tidak boleh muncul pada solusi homogennya. Jika hal ini terjadi, maka kalikan solusi khususnya dengan faktor X atau X kuadrat sehingga tidak memuat lagi solusi homogennya. Baiklah, karena kita akan membahas tentang penerapannya dalam rangkaian listrik, maka kita harus tahu dulu aturan-aturannya. Yang pertama, kita harus tahu dulu hukum Kirchhoff 2, yaitu sigma seluruh tegangan pada rangkaian listrik pada rangkaian tertutup sama dengan 0. Atau notasinya E sama dengan VR ditambah VL ditambah VC. Yang kedua, tegangan pada resistor sebanding dengan arus yang melewatinya, yaitu VR sama dengan I dikali R. Dan tegangan pada kapasitor sebanding dengan muatan elektrik pada kapasitor. Atau notasinya yaitu VC sama dengan 1 per C integral dari I T dt. I ini adalah perubahan muatan atau dq per dt. Yang keempat adalah tegangan pada induktor sebanding dengan perubahan arus listrik, atau VL sama dengan L dI per dt. dI per dt ini adalah perubahan arus listrik. Jika kita melihat notasi dI per dt, maka itu adalah perubahan arus listrik. Begitu juga dengan dq per dt, itu berarti perubahan muatan. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui pada sebuah rangkaian listrik tertutup terdapat resistor, induktor, dan kapasitor berturut-turut sebesar 20 ohm, 10 Henry, dan 0,002 farad. Jika tegangan sumbernya 0 volt, tentukan banyak muatan pada rangkaian tersebut. Baiklah, yang terlihat seperti pada gambar. Baiklah, yang pertama kita buat notasi hukum Kirchhoff 2, yaitu VL tambah VR tambah VC sama dengan E. Mana VL tadi adalah L per L dikali dI per dt ditambah VR sama dengan I kali R, dan VC kita ubah menjadi 1 per C integral I dt. E sama dengan 0. Karena seperti yang kita ketahui, I sama dengan perubahan muatan persatuan waktu, maka dapat kita tulis menjadi I sama dengan dq per dt. Hingga kita substitusikan ke dalam persamaan menjadi L dikali d kuadrat Q per dt dikuadratkan ditambah R dq per dt ditambah 1 per
C dikali Q sama dengan 0. Selanjutnya kita bagi kedua ruas dengan L, sehingga menjadi D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah R per L dQ per dt ditambah 1 per CL dikali Q. Selanjutnya kita substitusikan nilai-nilai yang telah diketahui pada soal tadi, sehingga menghasilkan D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 2 dQ per dt ditambah 50 Q sama dengan 0. Sehingga menghasilkan persamaan kuadrat R kuadrat ditambah 2R ditambah 50 sama dengan 0. Jika teman-teman ragu kenapa ini bisa berubah menjadi R, karena seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi. Selanjutnya kita carilah akar-akar dari persamaan kuadrat tadi. Kita menggunakan rumus ABC, sehingga R12 sama dengan min 2 plus minus akar dari min 196 per 2. Sehingga R1-nya sama dengan min 1 ditambah 7Y dan R2-nya min 1 dikurang 7Y. Karena ini akar-akarnya imajiner, maka menghasilkan bilangan kompleks. Baiklah, solusi basisnya yaitu Q1 sama dengan E pangkat R1X dan Q2 sama dengan E pangkat R2X. Kita substitusikan nilai R1 dan R2-nya. Q1 sama dengan E pangkat min 1 ditambah 7YX dan Q2-nya sama dengan E pangkat min 1 dikurang 7Y dikali X. Selanjutnya kita rubah ke bentuk eksponensial, yang mana aturannya adalah seperti ini, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi. Sehingga solusi totalnya yaitu Q sama dengan C1 dikali Q1 ditambah C2 kali Q2. Sehingga Q sama dengan C1 dikali E pangkat min X cos 7X ditambah C2 dikali E pangkat min X sin 7X. Jadi besarnya muatan pada rangkaian tersebut kita keluarkan E pangkat min X-nya, sehingga besarnya muatan adalah E pangkat min X dikali C1 cos 7X ditambah C2 sin 7X kolom. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Pada sebuah rangkaian listrik LRC seri terdapat sebuah resistor dengan resistansinya 14 ohm dan kapasitansi kapasitornya sebesar 0,05 farad dan induktansi induktornya 2 Henry. Jika sumber tegangan pada rangkaian tersebut sebesar 20 volt, maka tentukan tegangan yang terdapat pada kapasitor tersebut. Baiklah, ini terlihat seperti pada gambar. Selanjutnya kita buat hukum mutasi hukum Kirchhoff 2, yaitu VL tambah VR tambah VC sama dengan E. VL kita rubah menjadi L dikali DI per DT ditambah VR menjadi I kali R ditambah VC menjadi 1 per C integral I dt dan sama dengan 20. Karena ini tidak sama dengan 0, berarti ini merupakan persamaan diferensial non-homogen. Sedangkan contoh soal yang pertama tadi adalah persamaan diferensial homogen. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, rumus Q sama dengan C dikali V. Kita turunkan kedua ruas sehingga dQ per dt sama dengan C dikali dV per dt. Kita turunkan terhadap T. Sehingga dQ per dt ini sama dengan I sama dengan C dikali dV per dt. Selanjutnya kita substitusikan ini ke persamaan yang ini, sehingga menjadi L dikali C dikali D kuadrat V per dt dikuadratkan ditambah R dikali C dikali dV per dt ditambah V sama dengan 20. Selanjutnya kita substitusikan nilai-nilai yang telah diketahui pada soal. 2 dikali 0,05 D kuadrat V per dt kuadrat ditambah 14 dikali 0,005
dV per dt ditambah V sama dengan 20. Selanjutnya menjadi 0,1 d kuadrat V per dt kuadrat ditambah 0,7 dV per dt ditambah V sama dengan 20. Kita kali kedua ruas dengan 10 sehingga menghasilkan d kuadrat V per dt kuadrat ditambah 7 dV per dt tambah 10V sama dengan 200. Sehingga terbentuklah persamaan kuadrat menjadi R kuadrat ditambah 7R ditambah 10 sama dengan 200. Karena tidak sama dengan 0, ini merupakan persamaan diferensial orde 2 non homogen, yang solusinya itu VH ditambah VP. Karena yang ditanya adalah VP, ditanya adalah tegangan. Selanjutnya solusi homogennya yaitu R kuadrat ditambah 7R ditambah 10 sama dengan 0. Hingga akar-akarnya R1 sama dengan min 2 dan R2 sama dengan min 5. Solusi basisnya menjadi V1 sama dengan C1 E pangkat min 2X dan V2 sama dengan C2 kali E pangkat min 5X. VH sama dengan C1 E pangkat min 2X ditambah C2 E pangkat min 5X. Sebagai solusi homogennya sudah kita dapat. Selanjutnya kita akan mencari solusi parsialnya. Kita misalkan V-nya sama dengan A, sehingga V aksennya sama dengan 0 dan V double aksennya sama dengan 0. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam persamaan yang ini. Sehingga 0 ditambah 0 ditambah 10A sama dengan 200. Sehingga A kita dapat ada 20. Sehingga solusi parsialnya atau VP-nya sama dengan 20. Karena solusi umumnya tadi adalah VH ditambah VP, maka solusinya akhirnya menjadi C1 dikali E pangkat min 2X ditambah C2 E pangkat min 5X ditambah 20. Jadi tegangan kapasitornya adalah sebesar C1 E pangkat min 2X ditambah C2 E pangkat min 5X ditambah 20 volt. V di sini adalah V kapasitor. Baiklah, kita masuk ke solusi masalah nilai awal dalam rangkaian listrik. Sebelumnya kita lihat dulu bentuk umumnya, yaitu AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan RT. Sebelum kita masuk ke solusi masalah nilai awal, sebaiknya kita harus paham terlebih dahulu materi transformasi Laplace dan inverse dari transformasi Laplace. Baiklah, Laplace dari YT sama dengan YS. Transformasi Laplace itu adalah mengubah domain T menjadi domain S, sedangkan inverse-nya itu sebaliknya, mengubah domain S ke domain T. Dan Laplace dari RT sama dengan RS, di mana Y dan R-nya dirubah menjadi huruf kapital. Selanjutnya untuk penyelesaiannya kita Laplacekan kedua ruas, yaitu Laplace dari AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan Laplace dari RT. Sehingga notasinya menjadi A Laplace Y double aksen ditambah B Laplace Y aksen ditambah C Laplace Y sama dengan RS. Di sini saya tidak akan menjelaskan materi transformasi Laplace, karena kita akan membahas aplikasinya dalam rangkaian listrik, maka kita harus paham dulu elemen-elemen dari rangkaian listrik. Baiklah, untuk resistor dalam domain T, resistor didefinisikan oleh hukum Ohm, yaitu VRT sama dengan RIT. Transformasi Laplace-nya yaitu Laplace VRT sama dengan Laplace RIT, sehingga menjadi RIS. Maka diperoleh dalam bentuk domain S sama dengan RIS. VRS sama dengan RIS. Selanjutnya untuk kapasitor.
Sebuah kapasitor dalam domain waktu didefinisikan sebagai VCT atau tegangan pada kapasitor sama dengan 1/C integral dari IT dt. Transformasi Laplace dari tegangan kapasitor yaitu 1/C dikali IS per S. Di sini muncul S karena yang kita Laplacekan adalah integral dari I, sedangkan ini yang kita Laplacekan adalah I. Sehingga diperoleh impedansi kapasitor dalam domain S yaitu V kapasitor S sama dengan 1/SC dikali IS. Sedangkan untuk induktor dalam domain T-nya ditulis sebagai VLT atau tegangan induktor dalam domain T sama dengan L DIT per dt. Kita transformasikan menjadi domain S sehingga bentuknya menjadi S LIS dikurang LI0. Impedansi induktor dalam domain S didefinisikan atau notasinya adalah VLS sama dengan L SIS dikurang I0. Kenapa ini bisa berubah menjadi seperti ini? Ini adalah materi transformasi Laplace. Harusnya kita paham terlebih dahulu tentang materi transformasi Laplace. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Pada sebuah rangkaian RLC seri, nilai resistornya sebesar 50 ohm dan kapasitornya 0,005 farad dan induktornya 2 Henry. Jika T sama dengan 0, tegangan sumbernya 20 volt dan I0 sama dengan 0, maka tentukan besar arus yang mengalir pada rangkaian tersebut yang terlihat seperti pada gambar. Baiklah, kita masuk dulu untuk hukum Kirchhoff 2 yaitu sigma V sama dengan 0. Sehingga notasinya dapat kita tulis VT sama dengan VL ditambah VR ditambah VC. Dan kita ganti V sama dengan L DIT per dt ditambah RIT ditambah 1/C integral I dt. Selanjutnya kita Laplacekan kedua ruas, yaitu Laplace V sama dengan Laplace dari L DIT per dt ditambah RIT ditambah 1/C integral IT dt. Sehingga menjadi V per S sama dengan S LIS ditambah LI0 ditambah RIS ditambah IS per SC. Selanjutnya kita keluarkan IS-nya sehingga menjadi IS dikali SL ditambah R ditambah SC tutup kurung ditambah LI0. Selanjutnya kita jadikan sama dengan IS. Karena yang kita cari adalah arus, maka kita harus sama dengan I kan. Sehingga menjadi V per S dikurang LI0 per SL ditambah R ditambah 1/SC. Selanjutnya kita kalikan pembilangnya dengan S dan penyebutnya dikalikan juga dengan S. Sehingga bentuknya menjadi V dikurang S LI 0 per S kuadrat L ditambah SR ditambah 1/C. Sehingga ini menghasilkan persamaan kuadrat. Selanjutnya kita substitusikan I0 sama dengan 0 yang diketahui dalam contoh soal tadi. Sehingga IS menjadi V per S kuadrat L ditambah SR ditambah 1/C. Selanjutnya kita kalikan pembilangnya dengan 1/L dan penyebutnya juga dengan 1/L sehingga menjadi IS sama dengan V per L per
S kuadrat ditambah R per L dikali S ditambah 1 per LC. Sehingga pembilangnya membentuk persamaan kuadrat. Penyebutnya membentuk persamaan kuadrat. Maka kita substitusikan nilai yang diketahui di soal tadi. Sehingga IS sama dengan 20 per 2 per S kuadrat ditambah 50 per 2S ditambah 1 per 2 kali 0,005. Sehingga IS menjadi 10 per S kuadrat ditambah 25S ditambah 100. Selanjutnya kita menggunakan pecahan parsial. Kita akan mengubah bentuk IS yang awalnya seperti ini, kita ubah menjadi ini. Itu dengan cara kita kalikan penyebutnya ini dengan A dan B. Sehingga membentuk notasi 10 sama dengan A dikali S tambah 5 ditambah B dikali S tambah 20. Selanjutnya kita cari nilai A dan nilai B dengan cara mensubstitusikan S sama dengan min 5 dan S sama dengan min 20. Untuk S sama dengan min 5 kita dapatkan ini 0 dan kita dapatkan nilai B. Dan untuk S sama dengan min 20 kita dapatkan ini 0 dan kita dapatkan nilai A-nya. Sehingga kita peroleh nilai A sama dengan min 2 per 3 dan nilai B-nya menjadi 2 per 3. Maka IS dapat kita tulis menjadi min 2 per 3 per S tambah 20 ditambah 2 per 3 per S tambah 5. Selanjutnya kita rubah bentuknya, kita keluarkan 2 per 3-nya sehingga IS menjadi 2 per 3 dikali 1 per S tambah 5 dikurang 1 per S tambah 20. Selanjutnya kita inverse Laplacekan persamaan ini kedua ruas. Laplace inverse dari IS sama dengan 2 per 3 Laplace inverse dari 1 per S tambah 5 dikurang 1 per S tambah 20. Sehingga IS yang semulanya IS kita Laplace inversekan menjadi IT sama dengan 2 per 3 dikali E pangkat min 5T dikurang E pangkat min 20T. Kenapa bisa berubah menjadi bentuk seperti ini? Ini adalah Laplace inverse. Dan kita harus paham terlebih dahulu materi tentang Laplace inverse atau inverse dari transformasi Laplace. Jadi arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 2 per 3 dikali E pangkat min 5T dikurang E pangkat min 20T ampere. Baiklah, sekian dari saya. Saya minta maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.